pada sidang pertama, ya, di mana anak-anak Tuhan yang dianiaya dari Yerusalem, dari Judea, dianiaya lari sampai ke Antioquia. Itu bukan lagi daerah Palestina, itu bukan lagi daerah Israel, sudah di luar itu. Lalu dia sampai di sana, mereka itu memberitakan Injil, banyak orang Yunani yang selamat, ya, juga orang Yahudi. Kalau mereka semua diajari, ya, diajari firman Tuhan, anak-anak Tuhan memanggil, kemudian Paulus datang dan Silas di situ mengajari. Setahun diajari. Lalu dikatakan di situ, maka mereka disitulah pertama kali orang-orang yang percaya Yesus disebut namanya Kristen. Mengapa? Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Orang-orang hidupnya seperti Tuhan Yesus, seperti Kristus. Kenapa? Hidupnya berubah. Mereka adalah orang yang mengasihi. Mereka adalah orang yang betul-betul percaya kuasa Tuhan. Mereka orang-orang yang kudus, tidak mau ikut dalam dosa. Orang-orang pada zaman itu berkata, kalau kau susah, panggil aja itu orang Kristen, yang pasti mau menolong. Saya mendengar ada gereja Tuhan demikian. Orang berkata, gereja ini semua ditolongnya, rohani, badani, materi semua. Orang miskin ditolongnya, orang yang terikat dilepaskannya dari setannya, dan orang-orang sakit didoakan sembuh. Orang yang perlu pertolongan ditolongnya, keluarga yang berantakan dipulihkannya. Memang itulah panggilan kita. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kita melihat bagaimana orang-orang Kristen itu harus berubah. Kalau kita menyandang nama Kristen, artinya kita itu seperti Kristus. Kalau namanya seperti Kristus, kita harus berubah hari lepas hari. Semakin hari, semakin seperti apa kata firman Tuhan ini. Dengan perkataan lain, manusia lama kita sudah kita tinggalkan, kita hidup dalam manusia baru. Berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati untuk terus bertumbuh, menjadi dewasa sampai Tuhan Yesus datang atau sampai kita pulang ke surga. Saudaraku, saya sering katakan, ya, jadi dalam hal ini dulu saya ulangi. Anak-anak rohani, dia tidak tahu membedakan yang jahat dengan yang benar. Dia hanya tahu kepentingan dirinya. Halo? Orang dewasa rohani, dia makan makanan firman ini kenyang, cukup, sehingga dia tahu kebenaran, tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang jahat, tahu yang baik. Dengan demikian dia tidak mudah tertipu. Bahkan dia diberkati Tuhan dan memberkati orang, dan bisa mengerjakan maksud Tuhan dalam hidupnya. Jadi itu dulu saudara, ya, saya dan saudara harus membuat keputusan. Aku tidak lagi mau anak-anak, aku mau jadi dewasa rohani. Karena Tuhan mengatakan, jangan kau anak-anak, harus kau dewasa. Gereja Tuhan ini harus gereja yang dewasa. Kalau setahun, saudara sudah berapa? 25 tahun di sini, Ibu? 25 tahun. Itu kalau 25 tahun kan sudah dewasa, ya. Kalau tadi baru, saudara buka cabang, katakanlah cabang di salah satu kota di sini, saudaraku, salah satu kecamatan, itu gerejanya baru, jiwanya jiwa baru. Dalam tempo setahun mungkin dia yang baru ngerti hanya bagaimana supaya berdoa, bagaimana supaya baca firman. Belum tahu banyak-banyak mengenai firman. Tapi kalau sudah 25 tahun, saya dan saudara, saya sudah 50 tahun mengikut Tuhan, beda dengan gereja yang baru. Gereja di Seborga ini harusnya sudah mulai beranjak dewasa.